kedua rukun itu ghuslul wajhi, membasuh muka. Sumia bidalika akan Nabi taqaulul wajah, wajah itu bahasa Arab. Di Indonesia kan diambil oleh Indonesia menjadi wajah, karena bahasa Indonesia asli itu muka. Terus sekarang ada bahasa wajah itu bahasa Arab. Kenapa disebut wajah? Wajah itu artinya berhadap-hadapan gitu. Karena orang berhadap-hadapan itu mukanya. Membasuh muka. Mana yang namanya muka ini? Yang panjangnya, tulan, hadu, batasnya. Ini banget ya, punya banget. Mana banget ya? Bangetnya batasnya ngapain apa nabi kisyair rosi lamun tahalih ya ini. Dari sini nih. Dari tak? Ya gak ada yo. Tulang ya. Besok aja jenggotan ya. Iya muka namanya. Ini bukan muka nih. Ini bukan muka, tapi ini harus basah supaya yakin bahwa mukanya basah, sebab ininya basah. Ya. Tapi mukanya mah sampai sini doang nih, ini ada yang ada tulangnya nih. Itu muka namanya dari sini ke sini panjangnya. Ya, kalau mengalau dulu basah. Terus kalau perempuan istri di rumah, kalau sholat pakai mukena di sini mukenanya. Karena yang boleh kelihatan cuma muka, jangan di sini. Namun dia sholatnya batas, lo iya lain banget, ya kan dia berarti kan tengah tutup ya. Iya lain banget, ya mah. Lo menangkat tempok, muka, wajah nanti sampai sini nih, jadi mukanya di sini. Jangan kayak pakai jilbab di sini, panitiin di sini. Jadi kudu di dia ta, jadi si mukena teh ya. Ulah di dia ulah. Namun ke sholat, muncul iya lain banget iya. Aurat masih untuk perempuan, karena yang boleh kelihatan ketika sedang sholat, perempuan itu hanya muka dan dua telapak tangan. Nah, muka tadi batasnya itu tadi dari sini panjangnya. Tempat tumbuh rambut lah. Masing-masing orang beda, yang tarana lega kan. Yang tarana sempit. Di dia, nepikeun ka tulang ini. Sehingga kalau lagi sholat, perempuan itu harus di sini mukanya nih. Di dada gado anu aya tulangan. Itu muka, nah ini harus basah. Eta panjangnya di dia, ka dieu. Lebarna muka eta ardon ma bainal udunain an diceli kaceli deui tah beungeut ngaranna. Jadi sakit itu tah. Tah beungeut eta kudu basuh kabeh mun ngalau dutek eta. Ya. Diceli kaceli itu lebarnya dari atas ini tempat tumbuh rambut sampai pangkal ujung dadu. Ya, eta beungeut ngaranna. Jadi eta kudu basuh. Jadi celi ya lain beungeut ieu. Batasna. Lebarnya dari kuping ke kuping yang namanya muka itu. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Itu harus basah. Ketika kita wudhu, ratakan apa yang ada di situ harus kena. Kumis, jenggot, alis, cambang, brewok, kabeh. Kita banget. Jadi yang kikiran doang lain. Wudhu kikiran doang. Tapi ini karena sakit doang. Iya uncang. Ini bukan cuci muka mah kayak doang jadi Gus. Cuci muka mah lain ibadah iya, wudhu udah syarat, batas-batasnya. Tapi kalau wudhu itu membasuh muka itu yang disebut muka itu tadi ada batasnya. Karena segala sesuatu itu ada definisinya. Nah, definisi muka itu yang panjangnya dari sini ke sini, lebarnya dari sini ke sini, itu namanya muka. Bagian muka yang ngaranna deui lain-lain gitu kan. Ternyata kabeh tersebut muka ngaranna. Dan bagian muka ada lagi bagian-bagian ini pipi, ini bibir, ini hidung, ini mata. Jadi itu mah masing-masing. Cuma itu semua ada dalam muka. Karena lamun jelema misalkan tabrakan maju, yang nanti mukanya luka umpama. Orang tahu beungeutna cenah padahal mah teu beungeut kabeh kan ieu pipina padahal nu baret eta tandana pipi aya di beungeut disebutna beungeut. Bagian-bagian muka itu ada masing-masing. Kuari lamun beungeutna rame loba buluan. Hukum ghusli syu'uril wajhi membasuh rambut-rambut bulu-bulu yang ada di wajah. Itu yajibu ghusluha kulluha, wajib semuanya dibasuh. Zahiruha wa batinuha, luarnya dan dalamnya. Jadi menurang kumisan, kulit luka tempelan, luka tutupan ku kumis, kata kudu basah. Urang jenggotan, kulit yang ketutupi oleh jenggot itu harus basah. Bewokan tadi itu kudu basah. Nu di jerokna lain hanya sekedar jenggotna doang. Kulit luka tutupan ku jenggot ya kudu basah. Kecuali lamun
kandel jenggotna kumisna eta mah cukup basuh luarnya saja senajan cair nyerep kana kulit teu masalah namun kandel kandelnya sakumaha kandel teh ukurannya kalau berhadap-hadapan nggak kelihatan kulitnya. Jadi kumis teman kandel tetap kumis kurang ngaca baik mun urang ngaca tah kandel teh kulit nah di hadapan kumis teh lamun kandel eta berarti tipis. Kalau tipis berarti ketika wudhu luar dalam harus basah. Kalau nggak kelihatan, ya, kumisnya baklang sagede gagang telepon di norok gitu. Nah, ketika dulu warna kulit, ketika kita ngaca berarti tebal. Kalau tebal cukup luarnya aja yang basah, nggak apa-apa dalamnya nggak basah. Kalau tebal, saya mau jenggot kayak gitu, jenggot atau brewok gitu. Kadal apa itu ngaca betul pohon kieu atau kadal tetapi warna pipi kulit pipi kalau kelihatan tipis. Kalau nggak kelihatan berarti tebal. Gimana? Aduh, di kumis kami nempel. Masuk. Itu ininya apa batas tipis apa kandel, ya, apa tebal itu dilihat kalau lagi berhadap-hadapan. Kalau kelihatan kulit yang ketutupan oleh kumis atau jenggot itu berarti jenggotnya kumisnya tipis. Kalau nggak kelihatan berarti tebal. Itu rukun wudhu yang kedua, membasuh muka, batas muka tadi itu ya, terus apa-apa bulu-bulu yang ada di situ itu harus dibasuh, kumis, jenggot, alis ya, hajib, alis, azron, jadi di Arab biasanya lain-lain, ini hajib, alis, ya azron, sakido ya, menurutnya jangan sakit kan, tambangnya sakit ya, itu tadi mantel, sakit ayat, azron. Kalau ahdab kita kan ya bulu mata itu cuma pas basah termasuk sisi mata maka cile tapi si udah kayak sholat subuh ayat cile itu buang dulu atau perempuan kalau pakai apa namanya sifat mata ya shadow apa gitu itu bersihin dulu baru wudhu pakai bedak kan keluarga bedaknya kan dempul kan tambah guys gitu pamir itu banyak yang banget takut ibu nggak hidup pakai pelamir nanti udah itu harus dibersihin dulu baru wudhu karena berarti bukan nempel ke kulit tuh mah nempel ke bedaknya itu kecuali bedak 2000 nggak pipa kaca yang dia luntur itu harus dihilangkan. Arit, nah kalau yang ini bahasa Inggris ini itu namanya arit, bulu ayah didinya. Kalau ini syari namanya kumis. Syablan itu yang kumis soal kulit kuning. Syablan lain ini ngaran lain ini atau di bahasa Arab. Ayah ngaran ada di orang makan kumis bayar atau kumis. Anfakoh itu anabi sudah kita. Di anfakoh mana? Di orang nggak nanya itu. Arawis. Lihya, kalau dia ini jenggot, lihya. Gomam anabit alal jabha. Ayo gomam lagi, besok. Ditarangnya kayak lebak duluan teh jadi mana kan ya? Arawis nanti teh gitu. Ditarangnya itu namanya gomam. Nah itu semua harus basah ketika membasuh muka. Terus ngekatiluna goslu yadain membasuh dua tangan teh mana ngomong tangan semua dari sini ke sini tangan namanya dan bagian-bagian tangan ke ayah deui beda dina wudhu jeung dina maling maka harus ngaji itu gitu ya nggak bisa kita pakai terjemah nggak bisa orang yang maling kata Al-Quran as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah yang maling mau laki-laki mau perempuan potong tangannya tangan kita kesarua tapi maksudnya tangan yang mana ini maka itu perlu ikut ulama atau begitu nggak bisa kita langsung lihat dari Quran wudhu ngubah lengan mana ya wudhu itu beda lamun wudhu dari sini ke sini harus dibasuh lamun majelema maling dipotong ulah bukti kadieu ini doang lebih kadieu dipotong jabongan cenah leungeun jauh wudhu leungeun sakieu eta
Wudu itu dibasuh tangan. Mana yang masuk tangan dalam wudu? Ilal mirfaqaini. Maka dalam Quran disebut wa ya, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi itu. Dan basuh kedua tangan sampai sikut. Berarti segini wudu nih. Ada jalan manu maling, ulah sakitnya ditutup nah. Dalam hukum misalnya segini udah. Gitu. Besar bukan wudu. Ternyata kan bahasanya mah tangan sama, tapi maksud beda. Mana yang dimaksud tangan dalam wudu, mana yang dimaksud tangan yang harus dipotong dalam hukum mencuri, jinayat mencuri. Karena lain deui. Nah, jadi wudu mah dari sini sampai sikut ya, sikutnya pun basah. Gitu. Kumaha sikutna? Jelema sikutna. Kemudian dia iya nu engselan ieu. Kieu banyak. Teu bisa nikuk. Kira-kira ini aja. Ukur ke tangan orang di mana kira-kira tempat sikut. Segitu berarti dibasuhnya. Mesti ayat. Kan tidak mustahil. Ya jelema leungeuna kudu kieu. Itu bisa hormat gerak. Bingung. Walifi wafi kulli yadin berfaqani wa yajibu ghuslu juz'in min al-'adud liyata'akkada min ghusl yadi kullana. Cuman kan yang wajib itu sampai sini ya, sampai sikutnya basah. Lebihin sedikit. Ini namanya adud nih. Bisep ya, otot bisep ini tempatnya yang adud. Nah ini basahin sedikit ya segil. Ulah juga kelek mah lebih teuing. Jadi lewat sikut sedikit. Supaya apa? Supaya kalau ini basah, sikut pasti basah. Untuk memastikan bahwa sikut kita udah basah, sebab ini basah. Jadi karena adud lain kan. Sebab pada kaidah malayatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban, kalau tidak dibawa sesuatu itu, maka sesuatu itu pun jadi wajib. Postil yang wajib itu sampai sikut, sampai sini kan. Cuman ini sikut nggak akan sempurna basah kalau ini nggak ikut basah. Maka basahnya ini wajib. Yang rukun ini dari tangan sampai sikut harus basah. Yang rukun ya yang wajib dibasuh secara fardu wudu adalah ini. Tapi ini nggak akan sempurna basahnya kalau ini nggak ikut basah. Maka ikut basahnya ini wajib. Maka lebihin sedikit. Ya tadi muka tuh sampai sini. Tapi ini belum yakin basahnya. Kalau ini nggak ikut basah, maka ini basahnya. Itu penting. Kalau mau basah pasti yuk basuh. Kayak kuping basah nggak apa-apa, pas batas muka itu kuping juga kena supaya yakin ini basah, sebab kuping pun sudah basah. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna bila sesuatu tersebut nggak dibawa, maka sesuatu itu jadi wajib. Meskipun tadinya tidak, enggak tadinya. Wajib orang pergi haji harus pakai pesawat, bikin pesawat wajib. Karena nggak bisa berangkat ke sana kalau nggak ada pesawat. Kita sudah punya duit banyak mau daftar haji nih, cuman nggak diterima karena nggak punya KTP. Bikin KTP wajib. Wajib bikin KTP. Lumayan di RT, cair. Wajib jadinya. Karena nggak sempurna, nggak bisa melaksanakan ibadah itu kalau nggak punya KTP. Itu rukun wudu anu kedua. Anu katilu. Jadi satu niat. Dua, tadi membasuh muka, batas-batas muka tadi sudah disebutkan. Terus membasuh kedua tangan berikut sikut-sikut. Nah, keempat masuk ba'din min basyaratir ro'si au sya'rihi. Mengusap sebagian kulit kepala. Kalau basuh itu banyak, ada butiran-butiran airnya kalau basuh. Kalau ngusap nggak perlu. Ayo ngusap nggak contohnya karena cai usap gitu guys cukup. Asal basuh doang karena ngusap. Tapi kalau basuh itu harus ada butiran air. Jadi orang mau contoh ayah cai nah itu ngeyembang, ayah ngeyembang nah kan itu ternyata basuh namanya. Tapi langsung sekedar cocok itu doang basuh itu ngeyembang kali kayak anak ngusap. Jadi yang keempat itu mengusap sebagian kulit kepala. Jadi kulit kepalanya ya, bukan rambutnya, kulit kepalanya. Atau boleh basuh rambut sebagai pengganti kulit kepala. Yang penting disebutkan rambutnya tidak panjang, tidak keluar dari batas tumbuhnya rambut. Mana batas tumbuhnya rambut dalam di kepala? Kayu saya kira iya, di batas tak kan? Ini, di batas tak. Sehingga ya kalau ditarik begini misalkan tidak
Nah, bakso ini nih, ini nggak sah, kalau ditarik dia keluar, kan batasnya ini. Sama kan mubah iya terjadi ya. Sebenarnya nak panjang ke asupkeun keluar tina batas tumbuhnya rambut. Itu rambutnya cepak gitu kan, ABCD, abri bukan cepak doang. Misalnya begitu pendek botak 1 cm, kan, 2 cm rambutnya. Itu bisa kan, nggak bisa ditarik kan, dia masih di dalam. Jadi untuk hati-hatinya, itu kulit kepalanya. Kulit kepala kerasa nyes gitu, kulit kepalanya. Itu yang wajib dibasuh. Kulit kepala atau rambut yang pendek yang tidak keluar dari batas tumbuhnya rambut. Cara nyucinya yang sunnah nih, sunnahnya bagusnya. Beban aja lah, yang penting basah. Iya tak kurang tenan oh beri masih. Cuman air paling bagus, paling bagus. Masukkan lengan karena cahaya atau kianya. Itu kan orang tahan. Iya. Balikin lagi begini. Gitu. 1 kali, terus air lagi, taruh di sini, gini, baru tarik lagi ke depan 2 kali, air lagi, tarik ke tukang kio, terus tarik di ke hareng. Itu yang paling bagus caranya. Itu bisa dilakukan kalau rambutnya tadi pendek. Karena lama rambutnya panjang, nah pas itu dia cair turun ke hadap. Kan yang wajib basuh tadi, yang wajib basah kulit kepala. Kalau begitu cair sedetik kan, kalau nggak jembal tahu, bisa turun doang ke hadap ya. Maka kalau yang rambutnya agak panjang, agak tebal ya, itu ya harus ada tes dulu gitu, tes rasa gitu tiis di kulit kepala, baru digitu-gituin. Itu rukun wudhu yang keempat. Yang kelima, ghuslul rijlain ma'al ka'bain. Basuh 2 kaki sampai mata kakinya. Jadi mata kakinya tambahin ke betis atas dikit tadi supaya yakin mata kaki basah. Sebab betis atasnya sudah basah. Ulah kabiti sama gede aja itu wudhu, lu hadapnya kan. Jadi mata kaki ke atas sedikit. Wajib dan semua yang ada di situ itu harus basah. Harus kena besi ramona sukuna gigi suku ramona ayat 7 misalkan. Eta kabeh kudu basi. Jadi naon aya didinya kudu basi. Kagana tartib. Tertib itu dahulukan yang harus didahulukan, pandelikeun nu kudu dipandelikeun. Jadi harus begitu tadi, muka, tangan, kepala, kaki, itu tertib namanya. Kalau nggak begitu bukan wudhu namanya. Mesti membasuh kudu lakarak beuh, kaju leungeun, kaju sirah geus. Eta berarti tertib itu berarti bukan wudhu. Jadi harus tertib mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Ngajaran, kuduna menjelma harus bisa hidup disiplin kalau ibadahnya benar-benar bagus. Karena di ibadah kabeh diajarkan disiplin, wudu harus tertib, sholat tertib, Fatihah sholat karena ruku tidak bisa ruku bela karena Fatihah. Diajarkan hidup tertib. Jadi ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu sebenarnya contoh-contoh bahwa hidup kan lamun kos itu bisa rapi teratur. Tertib mana bagiannya. Orang misalkan pemerintah silakan urusin ke pemerintahan. Oh saya ustadz urusan masalah agama. Oh saya ekonom urusan masalah ekonomi. Oh saya misalkan olahragawan bina atlet urusan olahraga. Oh saya mah pedagang urusan masalah dagang. Oh saya mah artis atau enggak segala artis kadinya ini artis ngomong agama atau kacau jadi. Teratur. Nah bidangnya silakan itu kita teratur hidup. Apa yang kita mampu itu yang kita ucapin. Bidangnya lain gitu. Pasti jelma yang ngomong-ngomong kabeh bisa itu. Dan bidangnya lain gitu kan. Caranya ngomong nggak bisa, ada bidang nama beda. Kita ngomong dengan orang yang kita ngomong dengan dosen, ngajar ekonomi. Oh jadi ngomong, tapi dia nggak pernah praktek kan beda jangan praktek bener. Bagaimana menjalankan bisnis? Bapak jangan ngomong doang. Itu hidup teratur. Itu agama diperintahkan, diajarkan dalam ibadah kita belajar hidup teratur supaya berjalan baik. Apa yang dia mampu itu yang dia kerjakan sesuai dengan kemampuan. Masalah itu aktif, walau bisa bismillah.